Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Youtrich. Puji Tuhan, kita sama-sama bertemu lagi di ibadah Youth sore hari ini, di minggu keempat bulan ini yang udah mau deket-deket Desember, udah mau akhir tahun. Puji Tuhan, teman-teman masih bisa sehat terus, masih bisa nikmatin semua kebaikan dari Tuhan. Oke ya teman-teman, sebelum kita mulai memuji nyembah Tuhan hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Kami boleh ada hingga pada hari ini Tuhan, kami masih boleh kami masih boleh bernafas Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami mau datang kepadamu, kami mau bawa hati kami sore hari ini, kami mau bawa pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara atas setiap kami, biarlah Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan, biarlah terus Roh-Mu yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. For the morning is coming soon. He's coming soon. Sama-sama nyanyikan. If you were one day, then ask of the Lord.
the thrill of His glory. Carry on, oh, and we will endure, for the morning is coming soon. He's coming soon. He's coming soon. And we'll carry on for the good of the Lord and the thrill of His glory. Carry on, oh, and we will endure, for the morning is coming soon. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. Every morning He's coming soon. He's coming soon. Haleluya. Oke, yuk teman-teman, mari kita sama-sama siapin hati kita. Kita mau datang lebih lagi, kita mau sembah Tuhan sore hari ini. Yuk mari sama-sama teman-teman semua mulai sembah Tuhan. Mari sama-sama berterima kasih sama Tuhan. Jangan ada yang diam. Mari sama-sama nikmatin hadirat Tuhan sore hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau indah Tuhan, sungguh Engkau besar. Engkau Tuhan yang besar. Kasih-Mu terus mengalir untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Oh Yesus, kami datang padamu. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau satu-satunya Tuhan kami, Kau satu-satunya Allah kami. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Mari angkat nyanyian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat Tuhan, dan Kau dekat hidup kami Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan kami nyatakan, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh
bagimu, Yesus, Kau Tuhan kami. Oh, sebab Kau Allah yang setia, Kau Tuhan yang besar. Oh, pimpin setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami ya Roh Kudus. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. Oh, we praise you, Lord. We praise you, God. Yes, Lord. We will sing for you, Lord Jesus. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, let's sing together. I could sing of your love forever. 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 Yes Tuhan, biarlah ini menjadi doa kami, kerinduan kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom teman-teman Rich dimanapun kalian berada. Gue percaya hari ini kalian semua berada dalam lindungan Tuhan, berada dalam penyertaannya Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun yang lagi di jalan atau dimanapun kalian berada. Gue percaya semuanya ibadah, semuanya sama-sama fokus sama Tuhan selama beberapa menit ke depan. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam firman, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama Tuhan pada siang sore hari ini Tuhan. Meskipun masih secara online Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu terus nyata atas setiap kami Tuhan, tetap sama meskipun secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, biar kami terus berada di dalam naungan-Mu. Kami boleh mendapat sesuatu yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom semuanya teman-teman. Sebelumnya gue mau memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang udah kenal, tapi karena ini online, ada yang pasti belum kenal. Nama gue Arli. Saat ini gue melayani di GBI Rempoa, bagian anak muda youth. Latar belakang gue entrepreneur, dan saat ini gue melanjutkan kuliah S2 di bidang teologi di STT Bedway Jakarta. Nah, tema hari ini sungguh luar biasa teman-teman. Kita mau membahas satu yang mungkin nggak asing di telinga teman-teman, tapi kadang teman-teman bingung apa sih artinya. Nah, temanya hari ini adalah carry on. Carry on itu apa sih? Carry on itu artinya ada, kalau kita cari di Google atau di mana di kamus,
banyak artinya. Kadang ada artinya melakukan, ada yang artinya melaksanakan, ada yang juga yang artinya melanjutkan. Nah, melakukan, melaksanakan, dan melanjutkan apa sih? Nah, melakukan apa? Melakukan pekerjaannya Tuhan, melanjutkan pekerjaannya Tuhan, dan melaksanakan pekerjaannya Tuhan, teman-teman. Nah, mari kita sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam, kita buka dulu apa sih yang Tuhan kehendaki, apa sih yang pekerjaannya Tuhan yang harus kita lanjutkan. Di Injil Matius ayat pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan ini. Amanat agung Tuhan Yesus perintah untuk memberitakan Injil. Udah dapat semua teman-teman? Gue bacakan ya. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat ini kita sama-sama belajar, teman-teman. Mungkin kita udah sering dengar. Gue nggak mau ngebahas ayat per ayat, gue nggak mau bahas kata per kata, apa sih maksudnya dari kata ini, apa sih maksudnya dari ayat yang 19 atau ke 20, tapi gue mau merangkum semuanya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita, nggak lain dan nggak bukan, yang utama adalah kita bermultiplikasi, teman. Katakan multiplikasi. Loh, kok multiplikasi? Ya, di sini dikatakan bahwa kita harus memuridkan, membaptis, dan mengajar. Setuju teman-teman? Yes. Nah, dari kata memuridkan ini, dari kita bisa menafsirkan, memuridkan. Apa sih maksudnya kita memuridkan? Kita mengajarkan adik-adik rohani kita mengajari menti, dan kita menjadi mentor atas anak-anak rohani atau teman adik-adik rohani kita. Dengan begitu mereka juga bisa kelak akan menjadi seperti kita, mengajari adik-adiknya lagi, terus mereka juga akan kembali mengajari adik-adiknya lagi. Nah, itu yang namanya multiplikasi, teman-teman. Nah, gue yakin dan percaya di sini semua teman-teman mungkin ada yang belum pelayanan atau ada yang udah pelayanan. Yes. Nah, yang udah pelayanan, ayo sama-sama, goal kita, tujuan akhir kita di pelayanan adalah kita bermultiplikasi. Amin. Jangan cuma kita pelayanan ngikut-ngikut aja, kita jangan cuma pelayanan ya sekedarnya aja, yang penting gue ada, yang penting gue absen. Tapi ayo kita sama-sama mencetak yang namanya pengkhotbah baru, kita mencetak yang namanya tim musik baru, kita sama-sama mencetak yang namanya WL baru, singer baru, kita mencetak yang namanya pendoa baru, bahkan asyir baru kita cetak, teman-teman. Jangan cuma kita hanya pelayanan terus pulang. Jangan cuma seperti itu, seperti rutinitas. Oke? Nah, gue yakin dan percaya di ayat ini dikatakan bahwa kita harus pergi, teman-teman. Nah, di amanat agung ini Tuhan mengatakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu adalah satu kalimat perintah dari Tuhan yang mengharuskan kita untuk diutus. Amin, teman-teman. Katakan sama-sama, diutus. Ya. Nah, jadi Tuhan mengutus kita. Gue yakin dan percaya, teman-teman, kalau Tuhan udah mengutus kita ke suatu tempat, Tuhan misalnya mengutus kita ke sana, gue yakin dan percaya Tuhan yang akan menjamin kita di sepanjang perjalanan kita saat kita pergi ke sana. Amin, teman-teman. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Kalau Tuhan udah suruh teman-teman, udah suruh kita, udah suruh gua pergi ke sana, jangan takut, jangan ragu. Di dalam perjalanan kita akan mengalami sesuatu apapun, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan beserta dengan kita. Amin, teman-teman. Nah, saat Abraham diutus di Kejadian 12, dikatakan di Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini dikatakan Abraham saat itu berada di suatu posisi yang mungkin dia sudah nyaman,
Saat itu dia sudah jadi orang yang berada, dia memiliki banyak ternak, dia memiliki banyak sekali pengikut atau hamba-hambanya sangat banyak gitu kan. Tapi saat itu dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke negeri tempat yang akan ditujukan Tuhan kepadanya. Saat itu mungkin suatu yang berat buat Abram, suatu yang membingungkan buat Abram, tapi Abram tetap melakukannya. Abram tetap melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam hidupnya dia. Abram tetap pergi meskipun dia nggak tahu, meskipun dia belum tahu nih apa yang dia tuju itu ada apa di sana, apa yang akan dia dapatkan di sana. Nah, dari sini kita bisa sama-sama belajar, teman-teman. Masuk poin kita yang pertama. Poin yang pertama adalah menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Nah, untuk kita bisa bermultiplikasi, kita bisa menjalankan, kita bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi, amanat agungnya Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan, satu hal yang harus kita tanam dalam hati kita, yaitu adalah kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Saat Abram diutus, dia nggak tahu, teman-teman, apa yang menanti dia, ataukah dia nanti di jalan bisa aja dia dibunuh, dia bisa aja di jalan dia kekurangan makanan, tapi dia tetap melakukan, teman-teman. Nah, gue yakin dan percaya bahwa Abram ini menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Nah, saat Abram disuruh, gue yakin dan percaya, Abram percaya bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang dia ada saat dia di tempat dia berada sekarang. Dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan dibanding saat dia ada di zona nyaman dia saat ini. Nah, ayo sama-sama kita belajar dari Abram ini, teman-teman. Mungkin banyak kita baca Alkitab, nabi-nabi atau para pengikut Tuhan yang saat Tuhan suruh, yang saat Tuhan perintahkan, dia mungkin seperti kita, aduh Tuhan jangan aku dong Tuhan, aduh Tuhan jangan sekarang ya Tuhan ya, besok aja Tuhan, atau dia dulu Tuhan, nanti gue besok aja. Mungkin banyak yang seperti itu, mungkin banyak ya. Gue pribadi juga pernah seperti itu, gue nggak memungkiri hal itu. Cuman kita mau belajar sama-sama. Ayo teman-teman, kita yakin dan hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Next, kita juga gak boleh jadi orang yang hanya ngikut-ngikut aja. Nah, kalau kita hanya jadi ngikut-ngikut aja, jadi kita hanya pelayanan ya untuk absen aja, kita hanya sekolah untuk yang penting gue sekolah, yang penting gue kuliah, masalah nilai, masalah IP atau lain sebagainya itu urusan nanti deh, yang penting gue lulus, yang penting gue pelayanan, yang penting gue dilihat orang gue udah baik gitu kan. Nggak gitu, teman-teman. Kita harus menargetkan, kita harus kita harus yakin bahwa dengan kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintahnya Tuhan, gue yakin kita akan mendapat sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya sekarang, teman-teman. Amin. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, bagaimana caranya kita bisa terus melanjutkan yang namanya pekerjaan Tuhan, bisa melakukan amanat agungnya Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua yang mau gue sampaikan adalah kita harus tetap berjalan di dalam kebenaran. Katakan sama-sama, berjalan di dalam kebenaran. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 udah jelas banget, teman-teman, di sana ditulis Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin, teman-teman. Amin. Nah, di sini yang mau gue sampaikan, yang mau kita sama-sama belajar adalah, ayo kita hidup gak neko-neko sama Tuhan. Kita hidup berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan. Jika Tuhan mau kita ke sana, kita lakukan dengan segenap hati kita. Jangan kita neko-neko, jangan sampai kita berkompromi sama Tuhan, teman-teman. Contoh misalnya
kita mau pergi ke Bandung. Kita jalan. Seharusnya perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu hanya sekitar 2 jam. Tapi sebelum ke Bandung kita mampir dulu. Kita mampir ke Bogor. Terus habis dari Bogor kita baru jalan ke Bandung. Mampir dulu di rest area. Nyampe di rest area ada yang ketinggalan di Bogor. Kita balik lagi ke Bogor. Nah, harusnya tadi 2 jam. Kita akhirnya nyampe di Bandung 5 jam, teman-teman. Nah, sampai sih, sama-sama nyampe, tapi terlambat, teman-teman. Ya nggak sih, teman-teman? Yang harusnya kita bisa 2 jam nyampe di tujuan, ternyata kita bisa sampai 5 jam. Nah, jangan sampai seperti itu. Gimana kalau misalnya Tuhan Yesus datang di jam yang ketiga? Nah, Tuhan Yesus sudah nungguin di Bandung nih, di jam yang ketiga. Dia udah ngasih kita spare waktu 1 jam nih buat nyasar. Tapi kita nyasarnya 3 jam. Ya nggak sih, teman-teman? Nah, kita gimana ya? Jadi kita akan mengalami yang namanya penyesalan, teman-teman. Kita akan mengalami, kita nggak akan menerima yang namanya janji Tuhan jika kita mengalami hal yang seperti itu. Jangan sampai karena kita terlalu banyak kompromi, jangan sampai kita terlalu banyak neko-neko sama Tuhan, kita nggak menerima apa yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Amin, teman-teman. Nah, berbicara mengenai jalan, tetap berada di jalan kebenarannya Tuhan, juga berbicara mengenai bayar harga. Yang namanya bayar harga bukan cuma artinya kita cuma ngeluarin dompet kita dan ngeluarin uang kita dan bayar. Nggak seperti itu, teman-teman. Tuhan nggak menuntut harta kita, Tuhan nggak menuntut uang kita, tapi Tuhan menuntut kita seutuhnya, teman-teman. Nah, malah lebih banyak ya, bukan cuma duit doang. Malah Tuhan menuntut kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Amin, teman-teman. Nah, jadi yang namanya kita pelayanan, yang namanya kita melakukan segala sesuatu, yang kuliah, yang sekolah, ayo lakukan semua dengan sungguh-sungguh, lakukan semua dengan kerinduan dan takut akan Tuhan. Jangan sampai kita kompromi sama Tuhan. Tuhan, gue mau kuliah, gue mau sekolah, Tuhan, tapi gue nggak suka pelajaran A. Nah, kadang kita suka gitu ya, anak-anak muda ya. Tuhan, aku kan lemah di pelajaran A, jadi gue nggak apa-apa lah ya Tuhan, nilainya jelek di situ. Nah, nggak bisa gitu, teman-teman. Kita harus kasih yang terbaik, meskipun mungkin nanti hasilnya akan mengecewakan kita, namun seenggaknya kita udah kasih yang terbaik, teman-teman. Setuju? Ya. Bicara bayar harga juga berbicara kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kita nggak hitung-hitungan waktu, kita nggak hitung-hitungan ongkos, kita nggak hitung-hitungan untuk persembahan dan lain sebagainya. Tuhan mau kita itu sempurna, Tuhan mau kita itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dari kejadian dari Matius 19, kisah yang mungkin kita semua udah tahu, anak muda yang kaya. Udah tahu semua ya kisahnya ya. Nah, saat itu anak muda itu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya biar gua memperoleh hidup yang kekal? Tuhan mengatakan, turutilah perintah Tuhan. Ada beberapa perintah Tuhan yang Tuhan sebutkan. Nah, setelah itu anak muda itu menjawab, aku sudah melakukan semuanya Tuhan, apalagi? Nah, kemudian Tuhan melanjutkan, jualah seluruh hartamu dan berikan itu kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Nah, setelah anak muda itu mendengar hal itu, akhirnya dia pergi dengan bersedih, karena dikatakan di Alkitab bahwa banyak hartanya. Nah, jadi Tuhan ingin bahwa kita itu mempersembahkan segalanya yang kita miliki. Jika kita ingin memperoleh sesuatu yang berharga, gue yakin hidup yang kekal, keselamatan itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun. Percuma kita hidup kaya di bumi, tapi kita nanti akan miskin di surga atau kita akan masuk neraka. Itu nggak akan berguna, teman-teman. Sorry itu gue hari ini ngomong agak keras, tapi gue percaya kita semua udah gede, kita semua mau makanan yang keras, kita semua nggak mau cuma ditimang-timang, kita nggak mau semua dielus-elus, tapi kita mau terus belajar sama-sama, kita prajuritnya Tuhan, kita maju sama-sama. Amin, teman-teman. Nah, jadi dari poin yang tadi, yang pertama, bagaimana cara kita carry on, kita melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di bumi, apa yang menjadi amanat agungnya Tuhan. Poin yang pertama adalah
kita terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan Tuhan dalam genap apapun yang kita lakukan, sehingga kita kelak akan menerima janjinya Tuhan. Yang kedua adalah kita tetap berjalan di kebenaran, di dalam kebenaran. Kita terus berjalan di jalannya Tuhan, di tracknya Tuhan. Kita nggak neko-neko sama Tuhan, apalagi kompromi sama Tuhan. Kompromi sama dosa itu nggak boleh, teman-teman. Kita harus terus berjalan, kita harus terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Terus selanjutnya kita juga nggak boleh yang namanya hitung-hitungan. Kita harus bayar harga apapun, semahal apapun harganya. Kita harus persembahkan segalanya untuk Tuhan agar kita dapat diselamatkan. Amin, teman-teman. Yuk mari sama-sama yang pelayanan, ayo terus kita mencetak menti-menti baru, mencetak mentor baru. Yang sekolah, ayo kita terus belajar sungguh-sungguh, ayo kita terus serius belajar. Yang kuliah juga serius belajar agar kita terus bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat teman-teman kita dimanapun mereka berada. Ayo kita gua mau tutup dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan atas bagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan melanjutkan kerjaan-Mu di bumi ini Tuhan, melanjutkan amanat agung-Mu Tuhan Yesus, agar kami dapat terus Tuhan Yesus hidup di dalam Engkau, agar Engkau juga terus hidup di dalam kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi berkat, menjadi dampak Tuhan. Kami mau bermultiplikasi Tuhan. Kami mau terus Tuhan Yesus menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan sesuai dengan track Engkau Tuhan, agar kami kelak dapat menerima janji yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan, janji keselamatan dan hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami telah beribadah hari ini. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Setelah kami selesai ibadah Tuhan, berkati Tuhan Kak Arli Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan agar firman dari Kak Arli tercapai dalam hidup kami Tuhan, agar kami terberkati Tuhan atas firman-Nya Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami katakan shalom bagi Indonesia Bapa. Tutup bungkus Indonesia Bapa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati tanahnya, berkati udaranya Tuhan, dan juga berkati presiden Tuhan dan wakilnya beserta juga jajar-jajarannya Bapa. Tutup bungkus mereka semua Tuhan dalam lindungan Bapa. Dan juga Tuhan, kami tidak berlupa doa juga untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Opa Niko Bapa. Berkati Tuhan Opa Niko Tuhan, pertajam visi misi Tuhan, dan juga berkati juga Tuhan Pak Ketua Rayon kami Tuhan, Pak Budianto Totong Tuhan, dan juga Gembala di tempat kami Tuhan di GB Rompo, Bapak-Bapak Roni Pujianto Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pertajam visi misi mereka Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Bapak. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk generasi Yeremia Bapak. Tuhan, kami tahu Tuhan, tahun ini tahun generasi Yeremia akan bangkit Tuhan. Pakai lebih kami lagi Bapak. Pimpin kami Tuhan menurut serupa dengan gambar-Mu Bapak. Pakai lebih lagi Tuhan di dalam nama-Mu Bapak. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.